Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul muhtaramin al alim al alamah panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingkang kita tenggo-tenggo punapa sebat setunggal-setunggalipun ingkang tansah kawula hormati, dumateng sedaya para rawuh jamaah wonten ing Masjid Hidayatullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kita ngaturaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat lahir, nikmat batin. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kula mboten bosen-bosene ngimutaken dumateng kula piyambak lan muga-muga sumrambah dumateng panjenengan sedaya pilih menawi angsal nikmat kita kedah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala krenten niku wujud saking rukun iman ingkang konem inggih punika ngimanaken kelawan takdir sae punapa takdir awan saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi angsal nikmat kita bersyukur kanthi ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Salawat salam muga katur dumateng jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi awal uga akhir, awal anggenipun diciptakaken, akhir anggenipun dipun utus, sehingga kita sedaya umat ingkang akhir zaman menika saged ngraosaken iman dumateng Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun dipun wiwiti monggo kita hadiah Fatihah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat tabi'in lan para salafus saleh, para pengangget kitab, para sesepuh, para pendahulu kita ingkang sampun sumare wonten ing alam bakok, wonten ing alam kubur, supados sedaya saged angsal nikmatipun dipun tebihaken saking siksanipun kubur. Al-Hadiyah as-Solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'i abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal ulama'i al-amilin wa ashabihi wal mursalin wal mustahidin wal musannifin was sadasiyat wal awliya'il kauni ajma'in. Thumma ila hadrati Samsul Qadr Jalani radhiyallahu anhu. Thumma ila hadrati Samsul Nawasaqib. Thumma ila hadrati Saqib Dambi. Thumma ila hadrati Samsul Sadaq. Tumala hadrati Syahbatul Azim, tumala hadrati Syekhurini, tumala hadrati Syekhamuri, tumala hadrati Syekhamuntar, tumala hadrati Syekhdini Ahmad, tumala hadrati Syekhusan Jamasari, tumala hadrati Jami' Sulaiman Rahim, tumala hadrati jami'i abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. ثم إلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا على ذكر ولا زائر له ونأخذ خصوصا إلى حضرة سالم بن جامع الضربي ثم إلى حضرة نواوي البندري ثم إلى حضرة أبو سجان ثم إلى حضرة دكتور مصطفى تبن البابا. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina badahum wa'fir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil janah wa la taj'al qabrahum rawdatan min riyadin niran. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul ghusli. Kalau ini sampun wudu sampun nggih. Mujibatul ghusli. Utawi pira-pira perkawis kang majibaken adus. Adus teng mriki nggih punika adus gedhe. Menawi ghuslun ghain di rumah niku maknane adus atau mandi, nanging nek ghuslun ghain di fathah niku maknane mbasuh. Makane ghuslul wajhi niku mbasuh rai. Nek mujibatul ghusli ghain di rumah niku maknane adus. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkawis kang majibaken adus iku sitatun ana 6. Rupane ilajul hasafati kelebokaken hasafah fil farji ana ing dalam farji. Wa khurujul mani lan metu mani. Wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan mana wal mautu lan mati. Niku 6 perkawis sing majibaken adus. Terus hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Niki disebut hadas besar. Terus nek hal-hal yang mewajibkan wudu atau nek bahasane teng faslun menika nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu niku wonten sekawan. Niku lajeng disebut hadas kecil. Nek niki hal-hal yang mewajibkan mandi niku lajeng disebut hadas besar. Ada 6 yang 3 tertentu atau khusus bagi perempuan dan yang 3 lagi bisa perempuan bisa laki-laki. Yang pertama yang bisa perempuan dan laki-laki yaitu ilajul hasafah fil farji, memasukkan hasafah niku nggen kepalane nggih. Nah, hasafah niku namung kepalane. Berarti tidak harus masuk keseluruhan. Kalau kepalanya saja sudah masuk, maka itu sudah mewajibkan mandi. Tapi nek wong sing impoten ya ora bisa mlebu. Dan itu yang pertama itu. Artinya dalam hal ini tidak harus sampai merasakan enak, tidak harus sampai keluar, tapi sudah dimasukkan sedikit saja niku sudah mewajibkan mandi. Baik itu haram maupun halal. Jadi misalkan melakukan perbuatan yang dilarang, artinya melakukan hubungan suami istri tapi tidak melalui pernikahan, maka itu tetap masih wajib mandi walaupun itu merupakan hubungan suami istri yang diharamkan. Terlepas dari perzinaan yang dilakukan tersebut adalah haram dan dosa besar, tapi sebagai muslim tetap itu terkena hadas besar dan wajib mandi. Jadi hukum perzinaannya memiliki hukum tersendiri dan hukum wajib mandinya memiliki hukum tersendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah khurujul mani.
keluar mani. Apa itu mani? Mani itu teng mriku termasuk bisa laki-laki maupun perempuan. Baik nanti keluar mani itu dalam keadaan mimpi dan kenyataannya tidak keluar, atau tanpa mimpi dan itu keluar, terus baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi tidak sengaja terus keluar seperti mimpi kan tidak disengaja, nggih. Terus baik itu halal maupun haram cara keluar maninya, baik melakukan perzinahan ataupun yang lainnya. Kemudian baik dengan cara yang biasa maupun cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa itu contohnya kantong manine pecah, kecelakaan, maka itu juga namanya khurujul mani, keluar mani. Misalkan dilalah pas nopo naik sepeda motor terus tabrakan, terus kantong maninya pecah, kemudian maninya keluar, itu termasuk keluar mani yang khariqun lil adah, yaitu luar biasa, tetap wajib mandi. Ya berarti mangke mandine nek wis bisa mandi nggih, otomatis metu manine dengan cara kecelakaan kan berarti kecelakaannya parah. Ya parah ya diurusi dhisik, penyakitnya ben kepenak dhisik. Tapi yang pasti keluar mani yang seperti itu juga termasuk mewajibkan mandi. Lah kemudian suma'lan annalil mani salasu qawasin yatamayyazu biha 'anil madhi wal wadi. Mani itu memiliki 3 mazaya. Mazaya niku hal yang membedakan dengan yang lain. Cara bahasa niku karakteristik. Tetapi ning kene dari ketiga karakteristik itu bisa ketiga-tiganya atau salah satu dari ketiga ciri tersebut. Maka jika ada salah satu dari 3 ciri tersebut terpenuhi, maka itu namanya adalah mani. Yang pertama adalah ahaduha lahu raihatun karaihatil ajan awitol imadama rotban faida jaffa asbahat raihatuhu raihatal bait. Jadi nek tasih teles niku mani mambune kaya adonan roti. Nek kula mbuh kayaknya pernah apa ora mambu adonan roti karena ora tau ngrewangi wong wadon nang mburi gawe ngertine wis dari maem roti gitu. Tapi pernah mambune ya kayak atau kemudian ketika kering baunya seperti bau telur niku mani. Berkaitan dengan karakteristik yang pertama adalah bau. Yang kedua adalah muncrat. Jadi keluarnya niku muncrat. Niku namine mani. Boten meleleh kados es krim nek kepanasan terus meleleh boten, tapi keluarnya adalah muncrat. Niku sing kedua. Sing ketiga taladud. Kuwi ketika keluar terasa enak. Maka jika salah satu dari ketiga ciri ini sudah terpenuhi, maka itu namanya mani dan wajib mandi. Baik cara keluarnya
nanti secara adat maupun di luar adat. Terus yang selanjutnya yang mewajibkan mandi adalah wal haidu, haid. Tapi sebelum masuk ke haid, yang ketiga yang bisa laki-laki dan perempuan adalah maut atau mati. Akan tetapi untuk mati ini yang wajib bukan si matinya, karena orang ketika sudah mati maka sudah terputus dari syariat. Jadi wis nangger wis mati ya wis rampung dari nompo apa anane wong apik ya gari nompo nikmat kubur, anane wong ala ya gari nompo siksa kubur. Lajeng yang selanjutnya yang keempat adalah haid. Kemudian yang kelima adalah nifas. Nah, haid dan nifas ini adalah darah yang keluar dari perempuan. Ada haid, ada nifas, dan juga ada istihadah. Apa itu haid? Haid itu adalah darah yang keluar dari farji perempuan, yang mana darah tersebut adalah darah sehat, bukan darah kotor, okay? Yang mana bisa dikatakan haid dengan memenuhi kriteria-kriteria. Yang pertama, keluarnya darah minimal 24 jam. Yang kedua, keluarnya darah maksimal 15 hari. Yang keempat, darah ini keluarnya dari perempuan yang minimal berusia 9 tahun kurang sedikit. 9 tahun kurang sedikit ini artinya 8 tahun lebih 11 bulan lebih 14 hari, atau 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Niku hitungannya adalah hitungan tahun Hijriah, yang 1 tahunnya adalah 355,5 hari. Kalau tahun Masehi kan seperti yang kita menghitung usia kita, itu kalau di Indonesia rata-rata memakai tahun Masehi. Jadi saya lahirnya tanggal 15 Juli berarti terhitungnya 15 Juli. Saya lahirnya tahun 85 berarti sekarang saya hampir 38 karena nanti 15 Juli. Tapi kalau hitungan hijriahnya saya hampir 39 karena ada selisih per tahunnya 10 hari kurang lebih. Nah begitu. Niku diwastani haid. Kemudian yang selanjutnya nifas. Kalau nifas itu adalah darah yang keluar dari farji perempuan, yang mana darah tersebut adalah setelah melahirkan. Darah keluarnya setelah melahirkan. Paling sedikit sak kejrotan, paling banyak 60 hari. Iku namine getih nifas. Lah maka selain haid dan nifas itu namanya darah istihadah. Kalau istihadah berarti tetap melaksanakan sholat, tetap melaksanakan puasa. Jadi kasusnya orang istihadah itu adalah, contohnya adalah misalkan bulan puasa kemarin ternyata haidnya biasanya 10 hari, kemudian haidnya atau keluar darahnya selama 17 hari, maka itu sudah termasuk istihadah.
maka itu perlu dihitung sing dilimet, yang mana perlu diketahui dulu darah kuatnya berapa hari, kemudian darah lemahnya berapa hari, dan seterusnya. Pokoknya hitungannya dilimet, dijelaskan nang kene, engko ngasih suwi orang rampung-rampung. Saya punya bukunya ya skandalnya semene lah kira-kira. Niku khusus untuk berkaitan dengan darah haid, nifas dan istihadah. Artinya jika berkaitan dengan darah yang keluar dari perempuan, kalau haid dan nifas maka tidak boleh mandi, tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Tapi kalau bukan darah haid dan nifas, maka tetap wajib sholat dan wajib puasa. Jangan sampai dikira semua darah yang keluar kalau tidak melahirkan itu berarti semuanya adalah haid. Artinya tidak dihitung kabeh dipukul rata haid. Makanya ana sing ngarani haid ngasih pirang-pirang bulan. Si dening ora tau salat, lha wonyo haid ora mandeg-mandeg. Jebulane ketika haid pirang-pirang bulan itu bukan haid tapi istihadah. Nanti hitungan haidnya tersendiri. Itu hitungannya mandan jelimet, orang mandan memang jelimet. Yang terakhir yang menyebabkan wajib mandi lagi adalah wal wiladah. Wiladah niku melahirkan. Jadi orang wiladah atau melahirkan niku wajib mandi karena sudah termasuk hadas besar. Niat mandinya bagaimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan atau mengangkat hadas besar, fardu krana Allah Ta'ala. Pun lah niku nek berkaitan dengan wiladah niku termasuk melahirkan. Niku tidak melulu melahirkan bayi yang sempurna, bahkan ilqaul alaqah wal mudghah niku termasuk wiladah. Alaqah niku getih kempel, nek mudghah niku daging kempel. Artinya itu masih belum membentuk bayi, hanya baru bahasanya embrio napa nggih? Pakai calon bayi lah. Niku karena kan 40 hari pertama niku kan masih dalam berupa getih kentel. Niku urut-urutan ini kan niku 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Makanya dalam hal ini 4 bulanan niku ndonga karena pada waktu itu dimasukkan ruh. Bun, terus berkaitan dengan wiladah niki tidak melulu bayi yang sempurna bentuknya, tapi ilkok bahasanya di sini niku ilkok niku nibaaken. Berarti termasuk niku mlebu wajib mandi. Bun, monggo menawa wonten pertanyaan. Ini sedelangan yang ngisak. Maksudnya pripun apa nih? Oh, melahirkan, melahirkan. Niki, niku termasuk sesar, niku termasuk melahirkan apa mboten? Termasuk melahirkan. Termasuk operasi. Operasi apa melahirkan? Hah?
Niku sesar nggih. Sesar niku karena pas wayah zaman napa niki gemien dereng wonten nggih. Niku apakah termasuk wajib mandi atau tidak? Maka sesar niku termasuk melahirkan atau operasi. Karena secara masyarakat atau secara arepan sesar, arepan normal kabeh namanya melahirkan. Nggih napa mboten? Kayak wis lahiran apa? Ora bahasane wis ora operasi nggih, tapi wis lahiran. Nggih napa mboten? Nggih. Berarti secara baik niku wiladah secara normal maupun wiladah secara sesar niku tetap wiladah. Melahirkan secara normal maupun melahirkan secara sesar atau secara operasi semuanya tetap dikatakan secara sebagai melahirkan, kecuali secara kemudian wong-wong arepan mingdi kayak arepan tilik wong operasi mboten nggih, tapi arepan tilik wong lahiran. Lah lahirane yang ditanyakan kan lahirane normal apa sesar? Oh lahirane sesar. Berarti secara melahirkan niku ada kalanya normal, ada kalanya melahirkan sesar. Maka baik normal maupun sesar tetap secara niku apa ya, pengenalan masyarakat, umumnya masyarakat ngomong apa niku namanya pengertian secara jadi niku masuknya kepada secara wiladah, terus tetap wajib mandi. Karena baik itu napa namanya, baik itu secara normal maupun tidak normal tetap wiladah. Lah padha karo mau metu mani baik dari jalur yang umum maupun jalur khariqul ada. Jadi wong kecelakaan kok wajib mandi, kenapa sih? Karena mani ini kantongnya pecah, tetap wajib mandi. Terus napa niku baik melahirkan secara normal maupun sesar tetap wajib mandi. Monggo. Sing dibedel ora kena dileboni banyu. Kemudian cara selanjutnya adalah yang namanya hadas besar ataupun hadas kecil itu ada kalanya dihilangkan menggunakan air. Ketika hadas kecil namanya wudu, ketika hadas besar namanya mandi. Tapi sebagai pengganti air ada yang namanya tayamum. Terus berkaitan dengan orang yang terkena hadas besar kemudian tidak menemukan air atau karena sakit, maka orang tersebut menghilangkan hadas besarnya adalah dengan tayamum. Niku teng ayate wonten. Nek teng ayate tapi ketika tidak menemukan air, nek teng ayate. Tapi ya juga sing jenenge tayamum kan ada bab tersendiri di mana ada kalanya tayamum niku karena tidak ada air, ada kalanya tayamum itu karena sakit, ada kalanya tayamum itu karena bangete dingin yang sangat menusuk sehingga atau panas yang sangat menusuk sehingga tidak bisa menggunakan air. Sampun, apa? Okay.
berkaitan dengan mani. Berkaitan dengan mani niku suci. Karena kan kullu ma'in kharaja min ahadis sabilaini najsun. Setiap napa namanya perkara sing metu sekang napa mewajibkan, bukan najis tapi mewajibkan wudu. Kullu ma'in iki teng mriki wonten niku bahasan. Dados kecuali mani, karena nanti mani itu merupakan suci dan mani itu tidak mewajibkan wudu, tapi keluar mani niku mewajibkan mandi. Nggih, menawi mani teng sarung niku terus misalkan sarungnya terus manine kering niku cukup manine dikerok niku mawon cukup. Jadi mboten usah dicuci niku saged. Krenten diriwayataken Siti Aisyah niku ngerok manine Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi salat ngangge sarung sing dikerok kalau wae. Dados delemok teng sarung misalkan terus sarungnya dikerok, ketika manine wis garing dikerok kerok ya tetap nang moto katon lah ya. Jadi tapi nggih salat saged. Tapi kayane nek salate kok jamaah ya kayane suka ganti sarung. Karena delemok katon walaupun pun dikerok tetap bisa gunakan untuk sholat, tapi kayaknya nek jamaah ya kayaknya mandan napa mentale orang kuat sing nganggo sarung kala wau. Tapi artinya niku suci dan bisa digunakan untuk sholat. Beda dengan madhi dan wadi. Kalau selain mani niku boten suci najis. Nggih. Boten suci. Nggih, boten suci. Termasuk mati. Niku yang karena yang suci itu hanya mani tok. Makane niku nek wong lanang kan ora kaya wong wadon nggih. Wong lanang niku lebih kering. Tapi kalau kelamin perempuan itu kalau masih usia produktif niku kadang ada basa-basanya. Maka sebagai hati-hati niku ada dua pilihan. Yang pertama, setiap arep salat niku ganti daleman atau tidak memakai daleman. Tetapi sadurunge cewek riyen. Dados sedurunge wudu niku cewek riyen, terus sakbare niku milih antara tidak memakai daleman atau memakai daleman yang baru dalam artian bukan baru beli di toko tapi baru urung dinggo isih nang lemari ngono lho, carane bar dikumbah resik, bukan yang sudah digunakan. Misalkan salat arep salat napa niku pergantian salat kan nganggo daleman lah niku kalau yang basah niku dikhawatirkan daripada mangke ternyata itu adalah termasuk hal yang najis, maka cara hati-hatinya seperti itu. Tapi nek wong lanang kan beda. Nek wong lanang kayaknya kering. Niku nek sing normal, tapi nek sing ora normal ya beda cerita. Niku nek wong lanang ora pati ya nemen-nemen le njogo kesucian dengan setiap harapan salat leren ganti daleman. Tapi nek wong wadon ngoten, ada caranya ganti daleman atau tidak pakai daleman. Supadose niku menghindari dari rutubah, terus teles-teles sing kalau wau ternyata bukan mani dan ternyata malah najis.
atas ngoten. Ampun nggih, jame pun wayahe ngisak. Nggih, kita tutup pengaosan wonten ing dalu punika kanthi waosan kafaratul majelis lan wal asri sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.